Shalom Ibu, saya Darsyana Ina dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan materi tentang kimia unsur. Berikut video saya. Materi yang pertama tentang halogen. Halogen ini berasal dari dua kata, yaitu halos dan genos. Halos ini berarti garam dan genos ini berarti pembentuk. Jadi halogen merupakan pembentuk garam. Di sini terdapat beberapa sifat-sifat garam. Yang pertama, keelektronegatifannya sangat tinggi, artinya mudah menangkap elektron. Yang kedua, mudah mengalami induksi, artinya oksidatornya ini sangat kuat. Yang ketiga, afinitas elektronnya semakin berkurang dengan bertambahnya jari-jari atom. Yang keempat, halogen dan senyawanya ini mempunyai bilangan oksidan yang bervariasi. Contohnya HClO4, HClO2, HClO, dan HCl. Berikutnya, dapat bereaksi dengan sesama non-logam yang membentuk senyawa kovalen. Contohnya NaCl. Contohnya BCl3, BCl5, dan BCl4. Berikutnya, dapat bereaksi dengan logam membentuk garam yang berikatan ion, contohnya NaCl. Berikutnya, makin bertambah kereaktifan halogen, semakin menurun. Halogennya semakin menurun. Halogen merupakan molekul diatomik, contohnya F2 dan Cl2 yang merupakan gas, Br2 merupakan cairan yang mudah menguap, I2 merupakan padatan yang mudah menyublin, dan Al2 ini merupakan padatan. Contohnya F2 bereaksi dengan KCl menghasilkan Kf dan Cl2. F2 ini merupakan unsur dan KCl ini merupakan ion KCl. Contohnya yaitu senyawa. Berikutnya halogen merupakan senyawa, yaitu senyawa halida. Contohnya halida ada beberapa HF, HCl, HBr, dan HI. Maka jika semakin naik maka semakin reaktif. Jika semakin turun maka mengalami beberapa faktor. Pertama, reduktornya semakin kuat, asamnya semakin kuat, titik didinya semakin besar. Jadi titik didih ini paling tinggi karena memiliki ikatan hidrogen. Berikutnya materi tentang alkali, yaitu alkali 1A. Alkali ini berasal dari bahasa Arab yang artinya debu, air debu, dan bersifat basa. Alkali ini bersifat basa kuat sehingga larut dalam air. Alkali ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, energi ionisasinya ini sangat rendah atau kecil sehingga mudah melepas elektron dan juga sangat reaktif untuk membentuk senyawa. Yang kedua, mudah mengalami oksidasi atau reduktornya itu sangat kuat. Yang ketiga, reaksinya dengan air membentuk basa berlangsung sangat cepat dan membebaskan gas H2. Berikutnya, titik lelehnya ini rendah atau lunak karena ikatannya ikatan logam yang rendah. Berikutnya, logam alkali ini diperoleh dari elektrolisis leburan garamnya. Terakhir, senyawa alkali terbentuk hampir semuanya dari ikatan ion. Berikut tadi beberapa sifat-sifat dari alkali 1A. Ini terdapat warna nyala dalam logam alkali, yaitu Li merah tua, lida mertua, Na itu kuning, Ka itu ungu, R itu merah, dan Ci itulah adalah biru. Dan logam alkali ini jika semakin ke bawah maka dia akan mengalami beberapa faktor, yaitu semakin reaktif, semakin basa kuat, dan reduktornya ini semakin kuat. Ya, selanjutnya kegunaan unsur golongan alkali. Di sini terdapat unsur NaCl, yaitu berupa garam dapur yang berfungsi sebagai pengawet makanan. Yang kedua, NaHCO3, yaitu berupa soda kue yang mempunyai kegunaan dalam larutan penyangga dan pembuatan kue. Yang berikutnya KBr merupakan berguna untuk sebagai obat penenang saraf, NaNO3 itu sebagai pupuk, dan KiO3 itu merupakan campuran garam dapur yang mengandung iodin. Berikutnya terdapat reaksi-reaksi ion alkali. Yang pertama, reaksi dengan air. Jika bereaksi dengan air maka semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Dan juga reaksi eksotermnya itu membentuk gas hidrogen dan terbentuk secara terbakar. Ini ada beberapa persamaannya. 2Li bereaksi dengan 2HO menghasilkan 2LOH dan H2. Jadi Li itu bereaksi secara pelan, Na itu dia bereaksi dengan hebat, dan K, Rb, dan Cs itu bereaksinya hebat sehingga terjadi ledakan. Selanjutnya reaksi dengan hidrogen. Logam alkali jika dipanaskan dapat bereaksi dengan gas hidrogen dan membentuk hibridisasi. Berikutnya reaksi dengan oksigen. Logam alkali terbakar dalam oksigen dan menghasilkan oksida, peroksida, dan superoksida. Di sini terdapat persamaannya. Catatan, logam alkali sangat mudah bereaksi dengan air dan oksigen. Jadi, logam alkali ini harus disimpan dalam cairan yang inert, misalnya kerosin atau minyak tanah, dalam botol yang sudah diisolasi dengan baik. Berikutnya materi tentang logam alkali tanah 2A. Unsur-unsur golongan 2A ini umumnya ditemukan dalam tanah dan berupa senyawa tidak larut.
logam alkali tanah ini dapat membentuk basa tetapi lebih lemah dibandingkan basa logam alkali. Alkali tanah ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, penambahan jari-jari atom, energi ionisasinya semakin kecil dan semakin mudah melepas elektron dan juga semakin reaktif. Yang kedua, titik cair dan titik didihnya cenderung menurun dari atas ke bawah. Berikutnya, kerapatan dan kekerasan logam 2A lebih besar dibandingkan logam 1A karena ikatan logam 2A lebih kuat. Yang keempat, bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Berikutnya, non-logam cenderung membentuk senyawa ionik kecuali Be, karena Be ini cenderung membentuk senyawa ionik dan juga Be ini cenderung membentuk senyawa karbon. Dan alkali tanah ini merupakan reduktor kuat tetapi tidak sekuat golongan 1A. Materi tentang reaksi-reaksi logam alkali tanah. Yang pertama, reaksi dengan air, dia bereaksi dengan air yaitu H2O. Maka jika bereaksi dengan air maka Be ini tidak bisa bereaksi dengan air, dan MO ini lambat dengan air dingin dan cepat dengan air panas. Nah, berikut selanjutnya ini ada merupakan salah satu contoh. M bereaksi dengan 2H2O menghasilkan MOH2 kali dan H2O. Di sini berikutnya bereaksi dengan oksigen di udara. Apabila dipanaskan kuat, maka senyawa logam alkali tanah akan terbakar di udara membentuk oksida dan nitrida. Di sini ada beberapa reaksi. Selanjutnya, reaksi dengan halogen. Reaksi dengan halogen ini dapat bereaksi dengan halogen membentuk garam halida. Contohnya di sini ada MO bereaksi dengan Cl2 menghasilkan MgCl. Magnesium bereaksi dengan klorida menghasilkan magnesium klorida. Berikutnya bereaksi dengan asam dan basa. Maka jika bereaksi dengan asam dan basa, maka asamnya ini akan kuat dan membentuk garam. Jadi dari beberapa ada Be, magnesium, Ca, Sr, dan Ba ini jika semakin ke bawah maka reaksinya akan semakin hebat, dan reaksi semakin hebat yaitu Ba. Karena Be ini bersifat amfoter, maka bisa bereaksi dengan basa kuat. Unsur periode ketiga di sini sudah dibagi terdapat dalam berbagai golongan, yaitu golongan logam dan golongan non logam. Di sini terdapat metaloid. Metaloid ini dia bisa dalam golongan logam dan juga bisa juga dalam non logam. Jika semakin ke kiri maka reduktor metaloid ini akan semakin kuat. Jika semakin ke kanan maka oksidator metaloid ini sementara kuat. Jadi di sini terdapat dua perbedaan. Di sini terdapat juga natrium. Di sini terdapat juga natrium dan magnesium ini. Jika semakin ke kiri maka basanya akan semakin kuat. Contohnya itu NaOH dan Mg magnesium MgOH 2 kali. Di sini terdapat Si dengan nomor atom 14 dan sampai seterusnya ini. Jika ke kanan maka asam oksinya itu semakin kuat. Contohnya H2SiO3, H2PO4, H2SO4. Jadi ini merupakan ringkasan dari materi tentang unsur periode ketiga. Jadi jika semakin ke kanan maka titik didihnya akan semakin besar. Jadi jika dan titik didih ini bergantung pada MR gaya van der Waals. Jadi jika mengalami titik didih yang tinggi maka struktur kristalnya kovalennya ini raksasa. Jadi jika titik didihnya tinggi maka struktur kristalnya juga ini akan semakin besar. Titik didih yang paling rendah itu adalah gas monoatomik, dan semakin tinggi bila oksidasinya juga semakin tinggi. Di sini terdapat gas mulia. Gas mulia ini merupakan gas yang sangat stabil dan energi ionisasinya paling tinggi. Di sini terdapat beberapa contoh. Di sini terdapat oksida dan nitrida. Di sini terdapat Be dan Al, itu bersifat amfoter dan bersifat asam dan basa. Di sini terdapat beberapa contoh reaksinya. Jadi B dan Se itu mirip karena merupakan metaloid. Di sini terdapat reaksi. Jika Li ini dibakar maka dia akan menghasilkan LiO dan Li3N. Jadi kalau misalnya magnesium juga ini dibakar maka akan menghasilkan magnesium oksida dan Mg3N2.
Berikutnya yang terakhir yaitu ada unsur transisi keempat. Unsur transisi keempat ini termasuk di dalamnya SC-TIV. Jadi SC dengan nomor atom 21, TI dengan nomor atom 22, dan V dengan nomor atom 23. Di sini terdapat beberapa konfigurasi elektronnya. SC itu mempunyai konfigurasi elektronnya 4s2 dan 3d1, TI 4s2 dan 3d2. Di sini kita bisa melihat bahwa elektron yang tidak berpasangan itu dari SC1, TI 2. Itu merupakan beberapa contoh, dan di sini juga terdapat masih banyak lagi, contohnya Se, Cu, Fe, Co, dan sebagainya. Sifat-sifat unsur transisi. Unsur-unsur transisi ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, semua unsur transisi ini termasuk atau tergolong logam dengan titik cair dan titik didih yang relatif tinggi. Yang kedua, hampir semua padat pada suhu ruangan kecuali raksa, karena raksa ini bersifat cair. Yang ketiga, dapat membentuk ion kompleks. Yang keempat, adanya elektron tidak berpasangan yang menyebabkan titik lelehnya tinggi dan bersifat paramagnetik atau dapat ditarik medan magnetnya. Jadi di sini ada beberapa sedikit catatan. Jika semakin banyak elektron yang tidak berpasangan, maka semakin kuat sifat paramagnet atau ferromagnetiknya. Selanjutnya sifat yang terakhir, sifat yang berikutnya umumnya senyawanya itu berwarna. Yang berikutnya bersifat katalis, terdapat dalam industri maupun metabolisme. Di sini terdapat jika semua elektronnya berpasangan, maka titik didihnya rendah, dia bersifat diamagnetik, biloxnya satu macam, dan senyawanya tidak berwarna. Berikutnya warna unsur transisi periode keempat, yaitu berkaitan dengan subkulit D yang terisi tidak penuh. Di sini terdapat dua perbedaan, yaitu SC dan TI itu tidak berwarna karena subkulitnya kosong. Jadi jika subkulitnya kosong maka tidak memiliki warna. Di sini juga Cu dan Zn tidak berwarna karena orbitalnya sudah penuh.